Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat Usdun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pada kali ini cukup menarik, yaitu fenomena tentang kesurupan. Fenomena kesurupan ini seperti apa sih? Jadi bangsa dari kalangan jin atau dari dimensi lain, dia bisa merasuk ke dalam tubuh manusia atau tubuh seseorang. Kenapa bangsa jin atau bangsa makhluk dari dimensi lain ini bisa merasuk ke dalam tubuh kita? Ada 4 sebab. Yang pertama, bangsa jin ya masuk ke dalam tubuh seseorang karena pengaruh air sihir. Nah, air sihir ini adalah sesuatu yang disengaja oleh manusia dan bangsa jin yang bekerja sama. Jadi melalui perantara dukun, maka dikirimkanlah makhluk dari dimensi lain, yaitu bangsa jin, yang masuk ke dalam tubuh seseorang yang biasanya digunakan untuk maksud-maksud jahat. Dan dampak dari kejadian ini, air sihir ini bisa jadi bertujuan untuk menyakiti seseorang, membuat seseorang sakit, atau untuk mengganggu rumah tangga seseorang. Nah, ini sangat dilarang oleh agama. Pelakunya dihukumi oleh satu perbuatan dosa yang sangat besar. Yang kedua, bangsa jin ia masuk ke dalam tubuh seseorang karena suka. Jadi jin itu mempunyai syahwat sama seperti manusia, bahkan lebih parah lagi. Dan hati-hati pemirsa yang dirahmati Allah, bahwasanya makhluk halus atau bangsa jin ini bisa melihat kita dari tempat di mana kita tidak bisa melihat mereka. Artinya apa? Mereka mempunyai keunggulan. Kita tidak tahu ia ada di mana dan kita dalam posisi apa. Apakah kita sedang membuka auratkah atau seperti apakah? Makanya Islam dalam hal ini Rasulullah mengajarkan doa-doa untuk memohon perlindungan. Ta'awuz, kita memohon perlindungan kepada Allah terhadap gangguan dari setan laknatullah alaihi. Misalnya ketika kita masuk ke kamar mandi, ke toilet, doa yang diajarkan oleh Rasulullah apa? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubais. Dengan nama Allah, ya Allah lindungilah aku dari gangguan setan laki-laki maupun setan perempuan. Ketika seseorang mau masuk ke kamar mandi, dia bacakan doa itu, maka Allah berikan hijab sehingga makhluk lain tidak bisa melihat aurat manusia yang masuk ke kamar mandi dalam keadaan berdoa. Begitu juga buat orang yang sudah berumah tangga, yang sudah berkeluarga, ketika hendak berhubungan suami istri misalnya, maka diajarkanlah doa oleh Allah. Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Jadi ketika orang membaca doa ini, maka setan tidak bisa mencampuri ketika seseorang sedang melakukan hubungan suami istri. Doa itu adalah senjatanya umat Islam, mohon perlindungan dari gangguan setan laknatullah alaihi. Yang ketiga, manusia bisa dirasuki oleh jin karena memang ada beberapa dari kalangan jin ini yang memiliki sifat yang iseng, usil. Jadi tanpa sebab dia memang ingin mengganggu, bahkan ada kalanya merusak akidah seseorang sehingga membuat orang takut dan lain sebagainya. Jadi 3 hal ini yang bisa merasuki jin ke dalam tubuh manusia. Yang keempat adalah ada kondisi-kondisi kejiwaan tertentu, perasaan-perasaan tertentu di mana frekuensi antara dimensi manusia dengan dimensi alam gaib ini bisa bersinggungan. Katakanlah seperti di channel radio ada FM, ada MW, ada SW. Nah, kadang terjadi spleteran atau dia bisa bersinggungan frekuensi ini. Begitu juga dengan dimensi manusia dan dimensi bangsa jin dari makhluk lain. Dalam kondisi-kondisi tertentu ini bisa bersinggungan. Kondisi itu seperti apa? Terutama pada saat manusia dalam keadaan ketakutan yang teramat sangat, atau dalam keadaan sedih yang teramat sangat, atau bisa jadi kegembiraan yang begitu berlebihan, tertawa terbahak-bahak. Nah, ini ada koneksi di sini, masuklah ya. Jadi hati-hati juga kita, jangan terlalu takut yang berlebihan. Kita percaya boleh, tapi takut jangan. Yang kedua, ketika kita bersedih dalam kondisi mengalami depresi, permasalahan dan sebagainya, ingat Allah. Kenapa? Ketika kita sedang dalam kondisi ini, mudah sekali makhluk dari dimensi lain untuk masuk ke dalam tubuh kita. Atau kebalikan, manusia dalam kondisi kosong, pikiran yang kosong, maka akhirnya masuklah bangsa dari alam lain ke dalam tubuh seseorang.
4 hal ini yang merupakan penyebab bangsa jin bisa merasuk ke dalam tubuh seseorang. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala membentengi kita dengan ayat-ayat doa untuk mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan makhluk-makhluk yang tak kita lihat, terutama dari bangsa jin dan syaitan. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita memasuki wilayah yang mungkin dipercaya sebagai suatu tempat yang angker umpamanya adalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwasanya bumi dan segala isinya Allah ciptakan untuk manusia. Manusia adalah khalifah fil ardi. Manusia adalah makhluk yang diwariskan bumi ini, tetapi di tengah sekitar kita ini ada dimensi lain, ada makhluk lain yang ada hidup di tengah-tengah kita walaupun dimensinya berbeda. Untuk itu tetaplah kita mohon perlindungan kepada Allah dalam segala kondisi, dalam segala hal. Mudah-mudahan tayangan singkat ini dapat bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi kita dari makhluk-makhluk gaib yang berniat jahat kepada kita. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.